Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Sahabat Mida dimanapun Anda berada, jumpa lagi dalam konten kita Kohwah, Qaulun wa Hikmah. Pada konten kali ini kita akan menyampaikan berita duka, tapi sebenarnya ini tidak bermakna sebuah rasa duka, tapi sebenarnya ini adalah sebuah berita gembira. Ingin tahu kisah selengkapnya pada konten kali ini? Jangan skip video ini dan tonton sampai lengkap. Allah Subhanahu wa taala berfirman dalam surat Al-Baqarah ayat 154. A'udzu billahi minasyaitonir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Wala taqulu liman yuqtalu fi sabilillahi amwata bal ahya'u walakin la tash'urun. Shadaqallahul azim. Inna lillahi wa inna ilaihi raji'un. Rahimahullahu rahmatan wasi'ah. Pejuang para syuhada di jalur Gaza. Orang yang selalu menyuarakan kebenaran, orang yang tak gentar dari kegelimangan harta, walaupun dia dibujuk, dipaksa, ditekan dari berbagai macam sisi, agar mau mengikuti apa yang diinginkan musuh, namun dia tidak pernah gentar sampai titik di mana Allah Subhanahu wa taala menjadikannya dia bagian dari golongan para syuhada. Siapa itu dia? Ya, betul sekali. Sebagaimana yang sahabat Mida ketahui, dia adalah Ismail Haniyeh. Seorang tokoh politik, pimpinan Hamas, yang sampai detik ini kita ketahui menjadi orang yang paling vokal dalam memperjuangkan perjuangan kemerdekaan tanah air mereka di Gaza. Lahir pada tahun 1962, pada bulan Januari, di jalur Gaza, Ismail Haniyeh menjalani hidupnya dan masa mudanya diawali dengan sebagai seorang sosok yang selalu terikat pada pemuda-pemuda yang ada di Gaza, yaitu sebagai sosok yang penghafal Al-Quran, sebagai sosok yang senantiasa memegang teguh kitab suci Al-Quran. Anak-anak mudanya dididik untuk bisa menghafalkan Al-Quran sejak dini, dan itu sudah mulai jarang kita lihat karena konflik yang sejak tanggal 7 Oktober berjalan sampai detik ini. Namun semangat dan spirit Al-Quran tetap menempel dalam hati para pejuang-pejuang yang ada di Gaza. Ismail Haniyeh dengan izin Allah Subhanahu wa taala melewati ujian yang sangat sulit, godaan dan juga tekanan, tapi dia tetap teguh untuk tidak menjual kemerdekaan dan juga tanah airnya di tangan penjajah laknatullahi alaih, yaitu para Zionis Israel. Sampai berita duka yang kita ketahui semua, di tanggal 31 Juli kemarin terjadi pengeboman di tempat tinggalnya di Teheran dan juga menewaskan pengawalnya dan juga sosok seorang ketua pimpinan politik Hamas, yaitu Ismail Haniyeh. Ini semakin menekankan kepada kita bahwasanya orang-orang Zionis dengan kejihnya, dengan berbagai macam cara mereka berupaya untuk bisa menekan dan juga menjauhkan orang-orang yang bersuara keras atas kemerdekaan Palestina, khususnya yang ada di jalur Gaza, untuk tidak kembali menyuarakan kebenaran ini. Tapi mereka lupa bahwasanya kita sebagai seorang mukmin memiliki sebuah keimanan, memiliki sebuah keyakinan, sebagaimana yang saya sampaikan dalam firman Allah Subhanahu wa taala di awal tadi dalam surat Al-Baqarah ayat 154. Allah Subhanahu wa taala berfirman yang bunyinya wala taqulu liman yuqtalu fi sabilillahi amwat. Jangan pernah kalian mengira bahwasanya orang-orang yang terbunuh ketika dia sedang berada di jalan Allah Subhanahu wa taala fi sabilillahi, walaupun mereka dalam keadaan mati, sebenarnya mereka tidak sedang dalam keadaan yang mati. Apa lanjutan ayatnya? Bal ahya'u walakin la tash'urun. Padahal mereka sebenarnya hidup, tapi kita tidak merasakannya. Di ayat lain dikatakan bal ahya'un 'inda rabbihim. Dalam ayat lain bahkan dikatakan sesungguhnya mereka hidup bersama Tuhannya. Ini menegaskan kepada kita bahwasanya orang-orang yang syahid di jalan Allah Subhanahu wa taala, 58.000 korban yang jatuh sampai hari ini dalam konflik
Tufanul Aqsa yang dimulai pada tanggal 7 Oktober sampai hari ini sudah menelan hampir 60.000 jiwa. Kita melihat itu adalah angka yang besar. Mereka wafat di jalan Allah Subhanahu wa taala, tapi di dalam keimanan seorang muslim sesungguhnya 60.000 itu sudah berada di sisi Allah dalam tempat yang sangat suci. Kenapa? Karena mereka sedang berada fi sabilillah, sedang memperjuangkan kemerdekaannya. Sebagaimana kita, rakyat Indonesia, sudah memasuki bulan Agustus, semarak kemerdekaan, semarak perjuangan para tokoh-tokoh yang dulu menggaungkan kemerdekaan kita sebagai bangsa Indonesia. Bahkan tidak sedikit dari mereka yang menjatuhkan darahnya, menumpahkan darahnya untuk kemerdekaan tanah air kita, juga berada di sisi Allah Subhanahu wa taala karena mereka dalam keadaan yang syahid. Maka dari itu, kita di suatu sisi sebagai seorang manusia berhak untuk bersedih. Ada tokoh yang sangat soleh, yang sangat teguh, yang sangat sabar menjalani ujian. Bahkan keluarganya pun sebelum beliau tewas di tanggal 31 Juli kemarin, dia sudah didahului oleh saudara-saudaranya atau keluarga-keluarganya, anak cucunya, dan juga mantunya. Ya. Sampai hari kemarin beliau menghadap Allah Subhanahu wa taala yang insya Allah menjadi golongan para syuhada. Dan juga perlu kita sadari bahwasanya gelar syuhada merupakan gelar yang sangat suci di mata Allah Subhanahu wa taala. Karena tidak ada yang diharapkan dari seorang muslim kecuali mereka menjadi golongan orang-orang syuhada, orang-orang yang mati karena sedang menegakkan perjuangan di jalan Allah Subhanahu wa taala. Walaupun syuhada itu, gelar syuhada, gelar syahid itu bisa didapatkan dengan berbagai macam cara, tapi dengan cara perjuangan, membela kebenaran, dan juga ingin meneguhkan dan juga menjelaskan kebatilan yang perlu dilawan, itu merupakan sebuah makanah yang sangat mulia. Sampai kita semua harus merasa iri apa yang telah kita kontribusikan untuk perjuangan yang dilakukan oleh saudara-saudara kita yang ada di sana. Seperti yang kita ketahui juga dalam konten sebelumnya, Rafah sudah menjadi benteng terakhir, di mana dari mulai selatan sampai ke kota, sampai ke sudut yang di situ sudah menjadi perbatasan pun sekarang sudah dalam kondisi yang tidak sedang baik-baik saja. Pastinya kita terus berdoa semoga saudara-saudara kita yang ada di Gaza senantiasa diberikan ketabahan, kekuatan, kesabaran, dan juga para pejuang-pejuangnya diberikan nasrun minallah wa fathun qarib insyaallah ta'ala. Dan salam kami dari Indonesia, khususnya saya Rizky Haitsul Haq, ketua dari Yayasan Mitra Dai Indonesia, turut berduka atas wafatnya pimpinan perjuangan para syuhada yaitu Ismail Haniyah. Semoga Allah rahmati wafatnya dan diberikan tempat yang terbaik di sisi Allah Subhanahu wa ta'ala. Dan terkhusus juga kita doakan untuk seluruh warga, seluruh saudara-saudara seiman kita yang sudah wafat mendahului kita semua di jalur Gaza, yang jumlahnya kurang lebih sudah mendekati angka 60.000. Semoga Allah rahmati para syuhada tersebut dan diberikan tempat yang lapang di sisi Allah Subhanahu wa ta'ala. Dan terakhir, dikala wafatnya seorang mujahid, jangan pernah kita berpikir bahwasanya perjuangan mereka akan selesai. Justru dengan wafatnya satu mujahid akan menghadirkan mujahid lainnya dalam rangka untuk meneruskan perjuangan. Apalagi perjuangan tanah air, kita sebagai rakyat Indonesia pun pasti pernah merasakan perjuangan itu, dan pastinya kita juga ingin merasakan bagaimana kemerdekaan kita miliki secara utuh. Dan itu yang sekarang sedang dijalani oleh saudara-saudara kita yang ada di Gaza. Kita yakin perjuangan ini tidak akan pernah berhenti sampai Allah tunjukkan kemenangan di hadapan kita semua, di hadapan kaum muslimin, di antara mana yang hak dan mana yang batil. Kita doakan juga semoga para mujahid diberikan kekuatan dan kesabaran dalam menjalani perjuangan di tengah medan perang untuk merebut kemerdekaan tanah air mereka. Hadanallahu wa iyyakum ajmain. Saya Rizky Haitsul Haq, ketua dari Yayasan Mitra di Indonesia. Mohon maaf apabila ada tutur kata atau penyampaian saya yang kurang berkenan. Wabillahi taufiq wal hidayah, waridho wal inayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.